Ingat ya Besti, namanya juga open discussion. Jadi semua orang bebas berpendapat. Nah, ini adalah salah satu pendapat dari besties kita. Lain dan tak bukan kerajaan Ateng kita. Pengen diobrak-abrik sampai tumbang. Jadi long story short, aku itu pernah mendapatkan banyak informasi ke kanan dan ke kiri. Berikut juga ada beberapa informasi dari yang punya, salah satu yang punya robotnya itu sendiri memberikan cerita bahwa wah dia itu serakah banget. Intinya bisnisnya dia itu tadinya tidak ada yang menyaingi karena bisnisnya dia kan pertama. Lalu si Ateng tiba-tiba dari entah berantah dia nongol dan juga memberikan 100% profit ke si tradernya. Tentulah merasa tersaingi karena mengambil sektor bisnis yang sama, ditambah dia menjatuhkan harga pasar kasarnya gitu loh Besti. Makanya dendamku Sumat ini terus berlangsung sampai melihat. Jujur ya, aku tuh gak suka cita komen-komen yang jelek-jelek. Tapi gini, namanya juga apa yang akan kau tabur pasti itu yang akan kau tuai. Ada aksi pasti ada reaksi juga. Jadi ini adalah bagian dari reaksi sebenarnya yang terjadi. Kok ada ya orang sampai sebegitunya. Dan aku tuh agak shock karena persaingan bisnis di Konoha itu tajam dan kejam ya. Saking kejamnya itu senggol bacok gitu, bener-bener sikat-sikatan begitu, terus dengan berbagai macam cara tuh bisa menjatuhkan orang, bahkan karakter orang, membunuh karakter orang. Terus yang kasihannya itu justru sebenarnya kita inilah yang ada di dalam ruang lingkungan bisnis tersebut, yang mana kita yang jadi korbannya sebenarnya, karena kita yang dirugikan, kita yang nggak tahu apa-apa, yang kita pikir semuanya baik-baik aja, korban dari ya manipulasi si Om, kenapa engkau katanya nggak peduli, tetapi terus kau senggol si Ateng. Dasar kau om-om, si om-om monyet yang munafik, yang senang ke panti pijit. Udahlah, susah juga ya Besti kalau misalnya hidupnya dia memang berdasarkan dari proyek menghancurkan bisnis orang. Jadi ya berbagai macam cara dia juga mencari cara untuk menjatuhkan. Kalau kita ini kan hanya berjuang gimana nih nasib kita dan hak kita. Itu aja sih. Terus kenapa saya juga awalnya turun, yang saya pertanyakan kan awalnya soal regulasi. Terus akhirnya jadi merembet ke sana ke sini and I found a way. I found out ternyata memang ada smear campaign di dalam bisnis ini. Sementara regulasinya juga belum jelas sampai detik ini. Aku lagi nggak mood nge-review. Oke, kita ngomongin yang baik-baik aja karena hatiku lagi berbicara hal baik. Tapi memang ya Besti, kalau hatinya sudah penuh dengan kepahitan, tujuan hidupnya sudah penuh dengan hal-hal yang negatif, terima kasih Kaze. Pastilah yang dia lakukan tujuannya pasti mengarah kepada hal-hal yang tidak baik. Kita fokus aja kepada hal baik. Honestly, I really don't like them so much. Karena gak sukanya tuh bukan gak suka gimana, karena kegaduhan yang mereka lakukan ini memperkeruh kita semua. Kegaduhan yang mereka lakukan ini ya kita yang berdampak, kita yang kena dampaknya gitu loh. Terus apa kabar kita? Apa kabar kita yang naruh duit, yang sebenarnya menjadi member, yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah, yang seharusnya dirangkul dan juga diedukasi itu jauh lebih tepat, atau bukan kau perlakukan seperti ini begitu Besti. Aku tuh ada informasi unofficial mengenai ini. Tapi nanti aja, namanya juga unofficial, nanti aja ya. Tunggu waktu yang tepat kita mereview hal luar biasa ini, oke? Aku sudah ada informasi unofficialnya, tapi nanti aja Besti. Nggak baik kalau diungkap sekarang ya. Kibas rambut aja dulu. Udah cari kutu. Hei engkau pantat burik, kalau mau bikin gosip itu harus yang asik, apalagi tidak ada bukti, tidak mungkin aku percaya. Kamu aja akun buzzer kok nggak ada postingannya, followernya banyak, beli itu. Ngana, jangan-jangan kamu adalah sebenarnya pria melambai itu yang pura-pura menghembuskan
kabar burung yang berbeda. Mbak Rina itu, aku bukan belain Mbak Rina, tapi this is the fact. Aku orangnya suka cari tahu juga. Mbak Rina itu tidak terima uang sama sekali dari member. You have to know that. Jadi jangan sembarangan nuduh. Kalau kayak begitu kamu namanya memfitnah. Gitu. Mbak Rina tidak menerima uang sepeser pun dari member. Gimana caranya mau tilep menilep? Aku buka nih. Siapa kamu? Kamu siapa? Ayo, buka nih. Kebuka nih. Oh iya Besti, jadi ceritanya yang punya Ateng ini diteleponin berkali-kali, bahkan diajak negosiasi untuk bisa mensponsori apa yang dia harapkan. Jadi katanya gini, diajakin ngopi lah, berkabar lah, ketemuan lah, utus orang lah, samperin saya aja, saya ada kok, saya bisa terima kok, saya bantuin sini gitu. Jadi ini tuh kayak proyekan gitu loh Besti, kita diadu-adu, terus habis gitu oke, yang punya bisnis apa dibikin rame gitu loh. Jadi kayak ya bazar ya nggak sih, bazar nggak sih kalau kayak begitu nama bisnisnya? Iya dong, kan bisa mengerahkan massa seperti itu. Gimana sih? Soalnya nggak real juga kan. Dia cuma bikin rusuh, terus habis gitu dia mencari cara untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah. Begitu Besti. Aku tuh seneng banget sebenarnya nge-review, tapi tiba-tiba hari ini aku tidak mood untuk mereview. Terus kayaknya aku kok nggak suka cita ya kalau nge-review yang jelek-jelek. Aku nggak mau nge-review yang jelek, udah sesekali aja. Kemarin itu udah pecah banget sih reviewan aku karena lucu kan, ngasih dia ngeprank pakai apa sih yang nggak bener gitu loh, yang ngeprank pakai ngirimin anggota tapi ternyata bukan gitulah. Nah itu pecah banget sih aku review itu. Tapi kayaknya kalau aku review tiap hari agak-agak gimana gitu Besti. Aku nggak suka cita deh. Di sini aku kayak nggak terima. Jangan ya, aku review kehidupan aja boleh nggak? Karena kan memang aku senangnya bahas tentang kehidupan, hal-hal baik gitu, hal-hal bersyukur. Gimana? Itu juga cetar juga kan? Tapi susah juga ya. Besti-besti kadang suka juga sih keributan ya, ya kan? Yang disayangkan dan dikasihani adalah justru orang yang paling berdampak besar adalah orang-orang menengah ke bawah. Ada banyak nih sekarang tuh gara-gara mau resesi itu orang kaya duluan yang diselamatin. Asal Besti tahu, orang kaya, makanya banyak orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Yang aku kasihani adalah orang-orang yang menengah ke bawah ini, yang ya dia nggak tahu apa-apa, dia cuma pekerja lepas misalnya, atau aduh buat makan aja sehari-hari sulit, atau begini dan begitu keadaannya macam-macam. Saya juga nggak mau menakut-nakuti para Besti karena kita punya Tuhan yang besar. Yang paling penting, mau itu terjadi resesi atau nggak terjadi resesi, saya mau ingetin para Besti, jangan pernah hidup foya-foya, hidup di batas kemampuanmu saja. Jangan buang duit sembarangan buat beli ini, buat beli itu. Kalau nggak penting jangan dibeli, jangan. Sebagai emak-emak aja ya, emak-emak yang cukup peka terhadap situasi kondisi yang terjadi, aku share sesuatu kepada Besti. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi kita juga nggak perlu mentakuti apa yang akan terjadi, nggak perlu dipikirin banget gitu. Itu biarlah menjadi urusan orang lain. Bagian kita urus bagian kita aja. Bagian kita adalah diri sendiri dan juga keluarga kecil kita. Nggak perlu ngurusin keluarga yang besar juga, nggak perlu, nanti malah jadi beban. Keluarga inti kau saja kau urus. Lalu yang perlu kalian lakukan adalah berhemat. Hemat itu mau lu punya duit, nggak punya duit, mau kamu jadi kaya atau nggak jadi kaya, tetap berhemat. Karena dengan hidup berhemat kamu menjadi pribadi yang punya hikmat. Jadi tahu caranya mensyukuri uang itu, tahu caranya dapetin susah, ngeluarinnya jangan segampang itu. Itu paling utama. So setelah aku pikir, aku bawa doa, nggak selalu apa yang kita pikirkan untuk membantu orang itu ternyata sama dengan apa yang mereka harapkan. Ini contohnya ya, ada orang kesusahan, kita pikir orang itu harus kita kasih duit misalnya, belum tentu kasih uang itu akan menyelesaikan masalahnya dia loh. Menyelesaikan seketika itu, hari itu juga iya, sementara. Tetapi masalahnya dia kan tetap masih ada panjang. Ini contoh, ada seorang yang misalnya kesulitan
suaminya meninggal, dia punya bayi, terus oke, masalahnya masalah keuangan, tapi cuma 1 kali itu aja. Tetapi selanjutnya dia sendiri yang harus menyelesaikan. Jadi bagian saya orang luar ya cuma menyemangati aja. Kamu harus cari jati dirimu sendiri, harus bangkit untuk dirimu dan untuk anakmu sendiri. Jadi nggak bisa harus selalu saya kasih uang. Itu bukan berarti menyelesaikan juga masalah. Temenan dengan cara yang tulus, jangan ada udang di balik peyek, jangan ada saling menjelekkan, jangan ada gak enak-enakan, jangan aku tuh pengen long term make a friends with everyone di dunia online Instagram ini, tapi nggak mau take it personally kayak kemarin. Aku kemarin ambil pakai hati, akunya sakit hati sendiri, nangis, galau, aku kalau udah patah hati begitu Besti, amit-amit. Sekarang aku mau batasin pertemanan kita, mau temenan aja, tapi nggak mau yang bikin ribet dan sakit kepala. Makanya ini ada yang curhatan besti aku tentang WD lah apa, aku nggak ikutan lagi karena sakit kepala ke akunya yang sakit hati sendiri. Kak, aku kesian tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain, itu nggak enak gitu Besti, begitu.